Halo, saya Ahwan kembali lagi di podcast. Hari ini kita akan mengisahkan sebuah kisah yang datang dari pondok pesantren di Lamongan. Nama pondok pesantren tersebut disamarkan karena memang mungkin ini adalah salah satu privasi dari mereka. Menurut sumber yang ada dari berita santri.net, pesantren tersebut berada di Lamongan. Nah, kalau kita cari di Google, itu ada banyak nama pesantren yang ada di sana. Salah satunya mungkin Pondok Pesantren Raudhatul Quran, kemudian Pondok Pesantren Sunan Derajat. Tapi kita tidak menjudge kejadian ini berada di sana. Sebenarnya kasus mengenai kisah hantu Herlina itu sudah viral cukup lama. Cuman ada banyak orang yang belum mengetahui tentang detail sebenarnya kejadian ini dari awal hingga akhir dan sebenarnya apa yang terjadi di sana. Dan menurut kebenarannya, memang kejadian ini adalah kejadian nyata, namun tetap saja ada orang yang mungkin tidak percaya, tapi itu adalah kembali kepada kita masing-masing. Ceritanya awalnya bahwa Herlina itu salah satu santriwati di pondok pesantren kita katakan X, yaitu di Lamongan. Nah, pada ceritanya si Herlina ini merupakan santriwati yang dikenal cantik dan juga ramah. Namun seringkali tidak mendapatkan perhatian dari lingkungannya, yaitu baik kiai maupun santri-santri lainnya. Akhirnya si Herlina ini merasa kesal dan pengen mendapatkan sebuah perhatian. Dengan cara apa? Si Herlina ini malah mencoba untuk mencuri cincin akik milik kiainya. Dan naasnya si Herlina pada saat mau mencuri dari cincin tersebut malah ketahuan oleh salah satu santri lainnya, dan akhirnya dilaporkan oleh santri tersebut ke kiai, dan si Herlina ini diancam untuk dihukum. Namun si Herlina ini malah ketakutan dan kemudian lari dari pesantren tersebut dan akhirnya tertabrak oleh mobil. Posisi tertabrak oleh mobil ini, si Herlina itu sebenarnya meninggal dunia, tetapi dari pihak pesantren itu tidak mengetahui kalau si Herlina meninggal dunia. Justru dari keluarganya yang mengetahui Herlina itu meninggal terlebih dahulu. Akhirnya sejak keluarga itu mengetahui kalau kematian dari Herlina itu disebabkan karena takut untuk dihukum karena mencuri akik di pesantren, si keluarga ini tidak terima, dan akhirnya ketika si Herlina meninggal, keluarganya meminta bantuan kepada seorang dukun untuk menghidupkan kembali arwah dari Herlina tersebut karena tertabrak mobil. Kalau kita cermati, sebenarnya arwah yang sudah meninggal itu tidak bisa hidup kembali. Mungkin kalau dari pendapat saya sendiri ataupun mungkin teman-teman punya pendapat lain, itu bahwasanya bisa saja dari dukun itu memerintah sebuah atau jin ataupun makhluk lain mungkin ya yang bekerja sama dengan manusia. Karena kalau orang yang sudah meninggal itu nggak mungkin hidup lagi, kecuali pada zaman dulu kali ya, pada saat zaman Nabi Isa ya, Nabi Isa. Nah, dari keluarganya meminta kepada dukun untuk menghidupkan kembali arwah dari si Herlina tersebut. Akhirnya beliau meminta dukun dengan cara memasukkan arwah-arwah halus, kalau mungkin dalam bahasa film itu roh-roh kejahatan yang mempunyai balas dendam, untuk membalaskan dendamnya karena kematian Herlina tersebut disebabkan karena mau dihukum oleh pihak pesantren. Setelah dukun tersebut berhasil menghidupkan kembali jasad Herlina dengan mengisinya arwah atau roh kejahatan, akhirnya si Herlina ini kembali ke pesantren. Nah, karena pihak pesantren belum mengetahui bahwa Herlina ini sudah meninggal, akhirnya pihak pesantren menerima kembali Herlina dan menjadi santri seperti biasanya. Namun, nah ini salah satu yang mungkin menurut saya mengerikan ya, ketika seorang santri itu kembali dengan posisi muka yang agak berbeda. Yang dulunya itu sebelum dia diketahui meninggal itu mukanya biasa-biasa aja seperti orang normal, cuman ketika setelah kembali tersebut mukanya terlihat lebih pucat dan seperti halnya orang sakit. Ketika Herlina itu datang ke pesantren sambil membawa koper tersebut
teman-temannya itu ada mencium bau busuk. Bau busuk tersebut berasal dari koper. Teman-temannya masih berprasangka baik. Mungkin si Herlina membawa makanan-makanan busuk yang sudah basi atau mungkin yang lainnya. Namun semakin penasaran, akhirnya teman-temannya membuka isi dari koper tersebut yang ternyata isinya adalah darah. Kenapa darah? Karena pada saat dukun itu membangkitkan arwahnya si Herlina, ada sebuah syarat bahwa arwah Herlina atau jasad Herlina harus meminum darah setiap malam Jumat Kliwon. Nah, ketika jasad tersebut gagal untuk meminum darah setiap Jumat Kliwon, maka jasad tersebut akan meninggal kembali, kata dari dukun. Nah, akhirnya dari alasan itulah di koper tersebut Herlina membawa gumpalan-gumpalan darah yang memang baunya busuk. Dan akhirnya teman-temannya setelah mengetahui kalau isi kopernya adalah darah, maka teman-temannya takut dan memilih untuk diam dan tidak untuk menceritakan kepada yang lain. Posisi teman-temannya itu memilih untuk diam. Nah, para petugas itu juga nggak tahu kalau misalnya dalam koper itu adalah darah. Akhirnya bersikap seperti biasa-biasa saja. Namun anehnya si Herlina ini yang katanya hidup kembali, itu setiap malam itu selalu minta bantuan kepada petugas untuk mengantarnya ke kamar mandi, karena alasannya Herlina tidak berani pergi ke kamar mandi sendirian. Nah, pada suatu malam si Herlina kan meminta petugas untuk mengantarkannya ke kamar mandi. Namun pada saat mengantarnya itu 2 jam selama di dalam kamar mandi itu tidak muncul-muncul keluar. Para petugas kan bingung, kenapa nih si Herlina yang tadinya masuk kamar mandi kok nggak keluar-keluar sampai 2 jam gitu. Akhirnya karena si petugas ini bingung, akhirnya mencoba untuk meminta bantuan kepada petugas lain dengan cara, ya udah kita dobrak bareng-bareng kamar mandi yang tadi Herlina masuk. Dan ketika didobrak itu tersebut, muncullah bukan Herlina yang di situ, tetapi adalah makhluk yang bentuknya dia berbaju merah, kemudian matanya merah, giginya bertaring, dan juga terlihat sangat mengerikan. Kalau kita mungkin yang mendobrak, itu mengerikan banget sih, karena posisi seperti itu orang-orang pasti kan takut. Nah, setelah mendobrak, si petugas melihat sosok makhluk tersebut, akhirnya petugas takut dan melaporkan kasus ini kepada kiai dari pesantren tersebut yang tidak bisa disebutkan namanya. Setelah petugas tersebut lari terbirit-birit karena takut, lalu melaporkan berita ini kepada kiai dari pesantren tersebut. Nah, sang kiai sebenarnya nggak mengetahui kalau si Herlina itu meninggal. Akhirnya dicarilah si Herlina itu sebenarnya kemana. Setelah melihat atau mendengar laporan dari para petugas, setelah melihat adanya penampakan makhluk halus di kamar mandi pesantren. Akhirnya setelah diulik-ulik, setelah dicari kabarnya, dicari ke keluarganya, akhirnya mengetahui bahwa si Herlina itu sebenarnya sudah meninggal tertabrak mobil. Dan akhirnya sang kiai juga mengetahui bahwasanya kalau si keluarganya tidak terima dan meminta dukun untuk membangkitkan arwah dari si Herlina tersebut. Dan kemudian sang kiai dari pesantren tersebut berusaha untuk mencari arwah yang Herlina tadi, yang menyerupai sosok makhluk halus yang sangat mengerikan. Dan harinya menurut ceritanya arwah tersebut sudah ketemu oleh sang kiai dan dimasukkan ke dalam botol. Dan botol tersebut tidak boleh sama sekali ditemukan oleh petugas pesantren maupun santri-santrinya, karena hal itu sangat berbahaya. Nah, cerita lanjut dari kisah hantu Herlina ini, ternyata ada banyak sekali sumber-sumber yang mengatakan bahwa sebenarnya kisah Herlina ini sudah memakan banyak sekali korban, baik santriwati maupun dari petugas-petugas di pesantren tersebut. Ini masih menjadi misteri sebenarnya pesantrennya itu di mana yang daerah Lamongan tersebut. Namun ada beberapa sumber yang mengatakan dan menceritakan perbedaan-perbedaan pada kisah ini. Tetapi ada kesamaan dalam cerita ini, yaitu bahwa Herlina itu meninggal karena tertabrak mobil. Itu kesamaan di semua cerita. Oke, begitulah kisah dari hantu gentayangan Herlina, salah satu santriwati di Pondok Pesantren Lamongan. Menurut teman-teman sekalian bagaimana? Apakah cerita ini
ada unsur settingan atau memang benar-benar terjadi. Menurut teman bagaimana? Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di channel ini kita akan bercerita banyak hal tentang asmara, opini, kemudian horor, dan lain sebagainya.